Untuk soal nomor 79, dua garis sejajar dipotong oleh dua garis berbeda yang tidak sejajar seperti pada gambar di atas. Nah, berapakah nilai Y-nya? Nah, kita di sini untuk menentukan berapa sih nilai Y jika diberikan informasi 1 dan 2, kira-kira bisa nggak untuk menentukan nilai Y tersebut? Oke, kita coba dari yang pernyataan pertama. Di situ nilai X-nya sama dengan 110. Oke, kita bantu dengan gambar ya. Misalkan ada gambar seperti ini. Tadi gambarnya. Oke. Misalkan gambarnya itu, kalau misalkan nilai X-nya di sini 110 derajat. Oke, 110 derajat. Berarti kita bisa menentukan nilai yang di sini. Nah, yang di sini itu adalah karena dia garis berperlurus, garis sama. Oke, berarti sama dengan 180 derajat dikurangi 110 derajat atau sama dengan 70 derajat. Kalau sudut yang itu 70 derajat, berarti sudut yang di dalam sini kita juga bisa menentukan bahwa sama 70 derajat. Mengapa? Karena sama-sama garisnya sejajar, kemudian dipotong atau dilalui oleh garis yang sama juga. Oke, kalau misalkan di situ sudutnya sudah bisa kita tentukan 70 derajat, bisa nggak menentukan sudut Y-nya? Oke, sudut Y masih belum bisa kita tentukan karena informasi sudut yang di dalam sini masih belum ada, jadi masih belum cukup. Oke, berarti pernyataan pertama itu masih belum cukup ya. Oke, namun bagaimana dengan pernyataan yang kedua? Oke, yang pernyataan yang kedua itu adalah Z sama dengan 135. Oke, coba kita tes ya. Yang Z sama dengan 135, kira-kira bisa nggak? Oke. Kalau misalkan Z-nya sama dengan 135, di sini 135 derajat. Oke, berarti sudut yang di dalam sini juga kita bisa tentukan. Caranya apa? Karena dia berpelurus ya dengan Z, maka 180 derajat dikurangi 135 derajat sama aja dengan 45 derajat. Oke, kalau informasinya seperti itu bisa nggak nentukan nilainya? Oke, nilai Y masih belum bisa ditentukan karena sudut yang di dalam sini masih belum ada atau masih belum diketahui lah sudutnya itu berapa. Jadi nilainya masih belum bisa ditentukan. Oke, kemudian jika kita gabungkan, maaf ya Mbak masih belum nulis, berarti pernyataan yang kedua ini juga masih belum cukup. Kemudian bagaimana dengan pernyataan 1 dan 2 ketika kita gabungkan? Oke, 1 dan 2 kita gabungkan, maka jadinya, oke Mbak bantu dengan gambar ya. Di sini. Nah, gambarnya. Oke, kalau misalkan nilai dari pernyataan 1 ya, jadi kita nggak usah ngitung lagi. Tadi pernyataan 1 kita dapat sudut yang di sini itu 70 derajat. Oke, yang di sini itu 45 derajat. Nah, kalau soal seperti ini kalian ujian langsung bisa nentukan, oh Y-nya bisa nih. Kenapa Y-nya bisa? Y itu kan didapat dari karena ada dalam segitiga, kemudian jumlah sudut dalam segitiga itu 180 derajat, maka menentukan sudutnya itu adalah 180 derajat dikurangi dengan penjumlahan antara 70 derajat dengan 45 derajat. Oke, gitu ya. Kalau ujian sebenarnya nggak usah dihitung secara detail, langsung tahu nilainya itu dapat. Tapi nggak apa-apa, karena kita belajar kita tentukan aja. Berarti Y sama dengan 180 derajat dikurangi dengan 115 derajat. Atau sudut Y sama dengan 4, maaf ya, salah kok batasnya 4 lagi di sini. Nah, Y itu sama dengan 65 derajat. Oke, berarti kesimpulan apa? Pernyataan 1 dan 2 itu cukup. Berarti jawabannya adalah yang C.